Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Ini adalah Kospet Tank M2, saudaranya dari Kospet Tank T2 yang kemarin kita review dan kita tes ekstrim karena udah mendapatkan sertifikasi MIL STD atau standar militer. Nah, apakah saudaranya ini juga dapat standar militer? Kalau dari keterangannya sih dapat juga ya standar militer. Jadi smartwatch ini juga termasuk smartwatch yang kokoh, kuat dan juga tangguh. Tapi ada perbedaan ternyata setelah saya pakai smartwatch M2 dan juga T2. Dari segi harganya juga memang sudah terlihat berbeda. Yang seri T2 kemarin itu di Indonesia dijual di harga 1,3 juta, sedangkan ini lebih murah 200.000, 1,1 juta aja. Dibanderol di harga yang 200.000 lebih murah. Apakah Kospet Tank M2 ini tidak lebih menarik dari Kospet Tank T2? Yuk kita bahas. Untuk bahasa desain, Kospet Tank M2 lebih memilih bentuk kotak daripada saudaranya yang bentuknya bulat. Kemudian untuk materialnya, bagian atas terbuat dari bahan metal dan di sini ada banyak banget tulisan ya, keterangan-keterangan dari tombolnya. Kalau kamu perhatikan di sini ada 3 tombol. Ini tombol power, tombol back dan juga shortcut ke olahraga. Dan semua tombol ini kerasa kliki banget, mantep lah kalau kamu pencet bagian tombolnya ini. Tapi untuk framenya masih menggunakan bahan polikarbonat, beda dengan T2 kemarin yang full metal. Saya jadi agak sedikit ragu ya untuk ngetes smartwatch ini kayak kemarin. Dan bagian belakangnya di sini campuran ya, ada yang bahan plastik, ada yang bahan metal dan juga kaca. Untuk desain servis sendiri sama dengan yang T2, dia terbuat dari bahan rubber dan modelnya model seperti ini. Di dalamannya ada bantalan kayak gini, jadi lembut dan nyaman banget. Kemudian untuk penyangganya ada 2 dan bakalnya terbuat dari bahan metal. Oh ya, untuk ketiga tombolnya ini terbuat dari bahan metal juga ya. Untuk tinggi smartwatch ini 48 mm dengan kelebaran 44 mm dan ketebalannya 14 mm dan bobotnya 58 gram. Dan ini penampakan Kospet Tank M2 di pergelangan tangan saya 16 cm. Kelihatan nggak cocok sama sekali ya, karena emang gede, tadi 48 mm. Untuk strapnya, kalau kamu pengen gonta-ganti gampang banget ya, karena ini menggunakan sistem quick release 22 mm. Padahal smartwatch ini nyaman banget sih. Cuman sayang sekali untuk saya ini kegedean. Dan ini wrist weight-nya. Tadi udah mulai sedikit terungkap ya, kenapa smartwatch ini harganya lebih murah. Ya, framenya ini masih polikarbonat, sedangkan T2 menggunakan bahan metal. Yang selanjutnya di bagian display. Untuk display yang digunakan di Kospet Tank M2 sayangnya ini bukan panel AMOLED. Ya, panelnya masih menggunakan panel IPS. Mereka menyebutnya sih Super HD display. Ya, terserah mereka mau namain apa. Tapi ini intinya masih panel IPS dan sebenarnya nggak ada masalah sama sekali sih untuk panel dari smartwatch ini. Bagus-bagus aja. Ya, karena menggunakan panel IPS, jadi smartwatch ini tidak punya fitur always on display. Kemudian untuk watch face defaultnya, semuanya Nora kecuali yang sedang saya pakai ini. Yuk kita lihat satu-satu. Ini, ya saya kurang suka. Apalagi ini, terlalu Nora warnanya kayak gitu. Nggak cocok gitu ya dengan bentuk dari smartwatch yang kokoh kayak gini. Dan ini, agak sedikit berani sih warnanya merah, tapi ya terlalu rame. Dan untuk watch face yang mereka sediakan di aplikasi Kospet Fit nggak begitu banyak, tapi udah cukup lumayan lah. Kemudian untuk UI kita tarik dari atas untuk masuk ke quick setting. Ini dia tampilan quick settingnya, simple, saya suka. Dan kita tarik dari bawah untuk masuk ke notifikasi. Ini dia tampilan notifikasinya terlalu kecil. Tulisannya kecil banget. Kita harus klik dulu dan ya seperti ini. Untuk fontnya jadul. Dan kalau kita tarik dari sisi kanan akan masuk ke bagian widget. Saya suka sih untuk tampilan-tampilannya. Ini lumayan modern. Coba untuk notifikasi fontnya pakai yang kayak gini ya. Ini lebih bagus gitu daripada ya kayak tadi. Kayak tulisan mesin tik. Dan untuk masuk ke menu kita swipe dari sisi kiri. Ini dia tampilan menunya. Total ada 3 tampilan menu. Kita masuk ke setting. Kemudian pilih watch face dan time.
Di sini ada theme, ada seluler, kemudian 9 box grid dan juga list. Dan bagi kamu yang butuh olahraga menggunakan smartwatch ini, tenang, olahraganya banyak banget. Total ada 70 mode olahraga. Tapi sayangnya smartwatch ini belum built-in GPS dan tidak bisa setting goal. Kemudian smartwatch ini juga dilengkapi fitur Bluetooth call. Ada bagian speaker di sisi bawah smartwatch. Untuk fitur kesehatannya, yang pertama ada heart rate monitoring untuk memonitor detak jantung. Fitur ini bisa aktif all day seharian, seperti yang bisa kamu lihat di sini. Ini hasil laporannya. Dan saya suka seperti yang tadi saya bilang untuk tampilan atau informasi yang mereka berikan. Kemudian ada fitur blood oxygen untuk mengukur kadar oksigen dalam darah. Fitur ini juga ternyata all day, cakep. Selanjutnya ada fitur gimmick blood pressure, sleep monitoring untuk memonitor kualitas tidur, dan terakhir ada fitur breathing exercise untuk mengelola pernapasan biar kita kembali rileks. Kemudian untuk fitur ekstranya yang saya suka di sini ada voice assistant yang terhubung ke Google Assistant yang ada di HP kita. Kita tinggal tap aja screen-nya, kemudian tinggal ngomong, "Di mana kamu?" Hari ini saya senang sekali. Saya baca-baca bahasa daerah yang banyak artinya di Indonesia, sangat menarik. Kemudian di bagian toolbox ini yang lebih lengkapnya seperti fitur-fitur standar dan ada remote kamera. Sayang sekali untuk remote kameranya menggunakan kamera aplikasi Cospet Fit. Dan di sini ada kalkulator. Dan terakhir, gimana dengan kualitas baterai dari smartwatch ini? Mereka tidak menyebutkan berapa mAh. Tapi pengalaman saya, smartwatch ini dalam sehari bisa berkurang 12-15%. Itu dengan fitur always on aktif ya untuk notifikasi. Bukan always on display maksudnya, tapi notifikasi saya aktifkan dan juga fitur-fitur auto kesehatan saya aktifkan. Jadi untuk baterainya ini cakep sih. Oke, itu dia review saya di smartwatch Cospet Tank M2. Saya suka banget dengan desain dari smartwatch ini, lebih berkarakter. Dan tombol-tombolnya mantap, kemudian bagian atasnya ini yang bikin lebih ganteng. Tapi sayangnya smartwatch ini nggak cocok buat saya karena kegedean ukurannya, sayang banget. Hal yang perlu diperhatikan dari smartwatch ini ya harganya lumayan tinggi, yaitu 1,1 juta kalau saya lihat terakhir di e-commerce Indonesia. Tapi layarnya masih IPS dan belum built-in GPS. Dan saya nggak tahu ya ini sekuat Cospet Tank T2 atau enggak, karena ya bagian sampingnya ini plastik sih. Beda dengan T2 kemarin yang menggunakan full metal bagian framenya. Kalau kamu tertarik dengan smartwatch ini, boleh langsung cek kolom deskripsi, link pembeliannya saya sertakan di sana. Terima kasih bagi yang udah nonton video ini sampai selesai. Mohon maaf apabila ada salah-salah dalam informasi di video review ini. Dan Rizal pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.